Tapi maksud saya datang ke sini, saya mau melamar Anya. Saya nggak salah dengar ini. Berani-beraninya kamu melamar anak saya. Sampai kapanpun saya tidak izinkan kamu melamar anak saya. Boleh juga tuh. Itu bang, itu mah istri saya bang. Udah, nanti saya bayar 3 kali lipat. Ini kuncinya. Kamu masuk ke dalam, tungguin aku di situ. Jangan sampai kamu keluar. Aku mau ada urusan sebentar. Enggak, Riz, aku nggak mau. Kamu mau masuk atau orang tua kamu silakan. Ayo, mana setorannya? Mau jualan kan nggak aman, hah? Dimas adalah seorang pria yang berprofesi sebagai preman pasar di kampungnya. Ya ampun. Kamu nggak berubah ya, Dimas? Gimana saya merestui hubungan kamu sama anak saya? Kalau kerjaan kamu aja kayak gini. Yaelah, nggak usah ceramahin saya, Bu. Memangnya kenapa dengan pekerjaan saya yang sekarang? Yang penting kan saya mencintai anak ibu dengan tulus. Dan anak juga mencintai saya. Heh, kamu pikir cinta bisa bikin anak saya bertahan hidup apa? Hah? Ngaca dong kamu. Kamu tuh sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Cari dong kerjaan yang lebih baik. Melihat Dimas yang bersikap kasar dan berpakaian tidak rapi, membuat warga di kampungnya tidak begitu menyukai Dimas, termasuk kedua orang tua Anya, kekasih Dimas. Heh, susah ya ngomong sama orang nggak berpendidikan kayak kamu. Heh. Hese. Ada apa? Om, Anya ada? Kamu nggak ada sopan santun yang ngomong sama orang tua. Nggak beretika. Maaf Om, Anya ada. Anya nggak ada. Walaupun dia ada, saya tidak izinkan dia pergi sama kamu. Ngerti? Kenapa sih Om? Saya selalu salah di mata Om. Padahal kan saya selalu berusaha bersikap baik. Bersikap baik? Seperti ini kamu bilang bersikap baik. Apanya yang baik? Bapak apaan sih ngomong gitu sama Dimas? Saya bilang masuk. Anya mau pergi sama Dimas, Masuk. Pak. Enggak. Ini anak dikasih tahu sama orang tua. Mau jadi apa kamu? Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang? Hah? Iya, Anya. Kamu ini kan anak gadis, gak pantas pulang malam-malam kayak gini. Pak, Bu, Anya tuh bener-bener capek. Tadi Anya kerja lembur, makanya Anya baru pulang jam segini. Kamu jangan bohongin bapak dengan ibu ya. Kamu kan pergi sama Dimas, pasti pulangnya sama Dimas juga kan? Selalu berujung sakit hati ketika kedua orang tuanya membicarakan Dimas. Namun Anya tetap bersikeras untuk mempertahankan hubungannya dengan Dimas walaupun tidak mendapat restu kedua orang tuanya. Aku tuh bener-bener capek. Anya baru pulang kerja, Pak. Dengar ya. Mulai besok dan seterusnya, bapak tidak izinkan lagi kamu pergi dengan Dimas. Kamu, hah? Mereka pun memiliki pemikiran jika ini semua terjadi karena pengaruh buruk dari Dimas. Mas, aku gak bisa lama-lama. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Tidak tahan dengan sikap kedua orang tuanya yang selalu berusaha memisahkan Anya dengan Dimas, Anya pun meminta Dimas untuk segera menikahinya. Karena Bapak benar-benar melarang aku untuk ketemu sama kamu lagi. Jadi aku mohon, Mas, nikahin aku secepatnya. Bukannya aku nggak mau menikah sama kamu ya. Tapi orang tua kamu aja ngarang kita bertemu. Gimana aku bisa nikahin kamu ya? Tapi kita bisa kawin lari, Mas. Anya, dengerin aku. Pernikahan yang baik itu harus direstui oleh orang tua. Dan aku nggak maunya. Kalau orang tua kamu nggak ngerestui hubungan kita. Kamu gak sayang sama aku. Kalau kamu bener-bener sayang sama aku, sekarang waktunya kamu buktiin. Lamar aku di depan orang tua aku. Oke, Nya. Oke. Aku akan coba. Mau ngapain lagi kamu datang ke sini? Saya larang kamu ketemu sama Anya.
Dengan dukungan dari Anya, Dimas pun memberanikan diri untuk melamar Anya. Saya nggak salah dengar ini. Berani-beraninya kamu melamar anak saya. Sampai kapanpun saya tidak izinkan kamu melamar anak saya. Tapi saya janji Om, akan membahagiakan Anya. Membahagiakan pakai apa? Pakai cinta. Dengar ya. Tidak cukup pakai cinta. Dan sesuai dengan dugaan Dimas, jika kedua orang tua Anya menolak mentah-mentah lamaran Dimas. Pergi kamu. Saya nggak izinkan. Mau bapak apa sih? Bapak nggak mau lihat Andi bahagia. Justru Bapak ingin membahagiakan kamu. Kamu tidak cocok dengan dia. Dimas! Sudah. Jangan pergi, Mas! Sudah. Masih banyak pria yang lebih baik daripada Dimas! dia. Apa yang diharapkan? Dimas! Sekarang masuk. Udah pengangguran. Gak punya kerjaan. Apa mau? Bapak sama ibu bener-bener tega sama Anya. Anya nggak habis pikir lagi sama jalan pikiran bapak dan ibu. Semua ini Bapak lakukan untuk kebahagiaan kamu, nak. Di samping itu, Anya tampak sedih dan marah atas sikap orang tuanya pada Dimas. Iya nak, ini semua demi kebaikan kamu. Tapi Bu, Anya akan bahagia kalau sama Dimas. Tidak. Bapak punya rencana akan menjodohkan kamu dengan pria yang lebih baik. Kamu itu masih muda, cantik. Banyak laki-laki di luar yang mau sama kamu. Enggak Pak, Anya akan bahagia kalau sama Dimas. Tidak, Bapak tidak mengizinkan. Ia berpikir jika kedua orang tuanya hanya memikirkan kebahagiaan mereka sendiri. Mengetahui dirinya akan dijodohkan, Anya mendatangi Dimas dan meminta Dimas segera menikahinya, walaupun tidak mendapat restu dari kedua orang tua Anya. Terus aku harus gimana? Orang tua kamu aja tidak merestui hubungan kita. Kamu harus nikahin aku, Mas. Ayo kita kawin lari. Bukannya aku nggak mau menikah sama kamu, Nya. Tapi aku nggak bisa menikah dengan cara seperti itu. Walaupun aku seorang preman yang terlihat kasar, tapi aku nggak mau melihat wanita yang aku sayang menderita hidup bersama pria yang pernikahannya tidak direstui oleh orang tuanya. Jadi kamu nggak pernah anggap hubungan kita serius? Bukannya gitu, Nya. Salah, udahlah. Aku kecewa sama kamu. Kalau kamu emang serius sama aku, kamu pasti akan perjuangin aku. Anya sedih dan kecewa terhadap Dimas yang ia pikir tidak mau memperjuangkan dirinya. Naik apa kemarin tadi? Saya bawa mobil. Wih, mantap. Aris, pria yang akan Pak Eko jodohkan dengan Anya, mendatangi rumah mereka. Ini namanya Aris. Dia ini pengusaha muda. Orangnya baik, sopan, tidak seperti si Dimas itu. Anya buru-buru, Pak. Tunggu dulu. Namun pandangan sinis Anya menunjukkan jika dirinya tidak menerima Aris dan menginginkan perjodohan itu dibatalkan. Meskipun sudah ditolak, Aris tetap mengejar Anya dan berusaha membuat Anya mau untuk diantar. Anya, tunggu, Nya. Ada perlu apa? Aku buru-buru. Aku gak akan biarin kamu, wanita secantik kamu jalan sendirian. Kamu nggak dengar tadi aku bilang apa pas di rumah? Gak, pokoknya kamu harus ikut aku. Apa-apaan sih, kamu lepasin aku nggak? Kamu ikut aku. Tetapi penolakan Anya kali ini membuat Aris kesal sampai memaksa Anya untuk masuk ke dalam mobil. Anya, kamu bisa diam gak? Kamu tinggal nurutin aja, apa susahnya sih? Hah? Aku nggak mau, keluarin aku nggak mau ikut sama kamu. Anya, Tolong. pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu harus terima perjodohan ini. Enggak, aku nggak mau ikut sama kamu. Sampai kapanpun, aku nggak mau menikah dengan laki-laki seperti kamu. Kamu harus mau. Enggak, apa hak kamu? Kamu mau aku aduin ini semua ke orang tua aku? Aku minta maaf sama kamu ya. Maafin aku kalau aku ada salah. Jujur, aku udah jatuh cinta sama kamu pada saat aku melihat kamu. Please-nya, mohon banget sama kamu. Terima ya perjodohan ini. Udah kita jalan dulu. Aris terdiam. Ia tidak ingin jika perjodohannya dengan Anya dibatalkan karena ia terlalu bertindak gegabah terhadap Anya. Pak,
bisa menikah sama Aris. Kenapa? Aris itu jahat, Pak. Dia nggak sebaik yang Bapak kira. Mana mungkin Aris seperti itu? Setahu ibu, dia laki-laki yang baik, sopan dan bertanggung jawab. Enggak, Bu. Aris jahat. Percaya samanya. Keputusan Bapak sudah bulat. Bapak akan nikahkan kamu dengan Aris. Mas, Dimas, tunggu. Karena kedua orang tuanya tidak mempercayai perkataannya mengenai Aris, Anya mencoba mengadu kepada Dimas. Mas, tolong aku, Mas. Aku nggak mau nikah sama Aris. Kamu harus turutin apa kata orang tua kamu. Aku yakin kok, apa yang mereka perbuat, itu keputusan mereka. Tapi Mas, aku cuma mau nikah sama kamu. Aku juga mau. Tapi restu orang tua itu sangat penting. Mau bagaimanapun aku berusaha, orang tua kamu gak bakalan ngizinin kita menikah. Kamu benar-benar nggak mau perjuangin aku. Namun penolakan Dimas kembali membuat Anya sakit hati. Aku gak mau. Kamu nikah sama aku, hidup kamu gak bahagianya. Satu dua. Nah, Ya Pak ya, beginilah orang nama udah tua ya, baik-baik aja. Ngomong-ngomong, Anya kemana ya Pak? Anya, nah ini Anya. Oh, Anya, Bapak mau keluar sebentar ya. Nih, kamu temani Aris ya. Bapak nggak lama kok. Iya, Pak. hai Anya. Kamu apa kabar? Gak usah sosok baik deh. Aku udah tahu sifat kamu aslinya kayak apa. Anya, kamu dengerin aku dulu. Aku itu udah sayang banget sama kamu. Please, kamu harus percaya sama aku ya. Mau kamu sayang sama aku atau enggak, aku gak peduli. Pokoknya aku gak mau nikah sama kamu. Ya, kamu harus maunya nikah sama aku. Please. Enggak, lebih baik kamu pergi dari sini. Melihat keberadaan Aris setelah ia mendapatkan penolakan dari Dimas, membuat Anya semakin kesal dan marah. Ditambah dengan paksaan-paksaan Aris yang meminta Anya untuk tetap menerima perjodohan tersebut. Bapak dengar barusan kamu mengusir si Aris. Kenapa kamu usir? Iya, Pak. Anya gak mau menikah dengan laki-laki seperti itu, Pak. Anya, Bapak nggak mau tahu ya. Kalau kamu begini terus, Bapak akan mempercepat pernikahan kamu. Itu Dimas kan? Kok dia sama cewek lain? Kelihatannya mereka deket banget. Tidak betah dengan kondisi di rumahnya, Anya memilih untuk pergi. Namun di pertengahan jalan, Anya tidak sengaja melihat Dimas yang sedang bersama wanita lain dan tampak akrab. ini semua gak seperti apa yang kamu lihat. Udahlah Mas, kamu emang gak serius sama aku kecewa sama kamu. Rasa cemburu dan kecewa menyelimuti hati Anya yang tidak menyangka jika Dimas benar-benar tidak serius mencintainya. Anya, kamu dari mana? Kenapa kok kamu nangis gitu? Pak, Bu, Anya menyetujui perjodohan itu. Serius Anya? Menyerah dengan keadaan, Anya kembali ke rumah dan menyetujui perjodohannya dengan Aris. Baiklah, Bapak akan bicarakan nanti ke Aris dan segera menentukan tanggal pernikahan kalian. Ya? Sekarang kita masuk. Yuk. Sebulan berlalu setelah pernikahan Aris dan Anya diselenggarakan, Aris tampak sangat bahagia telah memiliki Anya. Namun tidak dengan Anya. Ia sama sekali tidak bisa membuka hatinya untuk Aris. Aku mau menikah sama kamu, bukan berarti aku sayang sama kamu. Ingat itu. Kamu nih kenapa sih selalu kayak gini sama aku? Seharusnya tuh kamu berterima kasih sama aku. Karena kalau kamu nikah sama Dimas, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku sama sekali gak merasa beruntung mendapatkan suami seperti kamu. Apapun yang kamu katakan, itu gak akan membuat aku menyerah. Aku akan terus berusaha membuat kamu cinta sama aku.
cuma mau bilang sesuatu sama kamu. Udah nggak ada lagi yang perlu kamu omongin, Mas. Aku cuma mau bilang, selamat atas pernikahan kamu. Maaf, aku nggak bisa datang. Iya, kamu nggak datang. Aku udah nggak penting lagi buat kamu. Soal waktu itu, dia cuma teman aku. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dan kebetulan, waktu itu kita ketemu. Percaya sama aku. Wanita, satu-satunya orang yang aku sayangi, yaitu cuma kamu. Kata-kata itu udah nggak ada gunanya lagi, Mas. Semua sudah terlambat. Ya aku tahu, Nya. Hebat juga Nya. Hah? Lu berani deketin gini gua ya, hah? Udah, Mas. Mau lu apa, hah? Udah. Ayo, Mas, kita pulang. Awas lu ya. Anya! Aku gak suka ya, kamu ketemu lagi sama dia. Apalagi kamu sampai pegang-pegangan tangan sama dia. Ingat ya, Nya, kamu itu udah istri orang. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Dimas. Aku cuma gak sengaja ketemu dia di jalan. Alah, itu tuh alasan kamu aja. Aku tahu kamu itu masih ada perasaan kan sama dia. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu aku larang untuk ketemu lagi sama dia. Anya tampak begitu takut dengan sikap Aris yang semakin hari semakin kasar terhadapnya. Ia sangat menyesal telah menerima perjodohannya dengan Aris. Gimana? Saya dapat info dari teman saya. Kalau dia dapat pekerjaan dari Mas Aris, saya minta tolong. Saya butuh pekerjaan itu secepatnya karena saya butuh uang. Kamu itu udah datang ke orang yang tepat. Kamu tenang aja. Pokoknya besok kamu harus dandannya cantik dan pakaian yang oke. Anya melihat Aris yang sedang berbincang dengan wanita lain. Ia merasa curiga dan juga merasa tidak adil jika Aris boleh bertemu wanita lain, sedangkan dirinya tidak boleh bertemu dengan Dimas. Siapa wanita itu, Riz? Itu cuma wanita yang minta pekerjaan sama aku. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Udahlah, kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak ngerti. Riz, jawab aku dulu. Kamu ngelarang aku ketemu sama Dimas, sedangkan kamu bebas ketemu dengan wanita lain. Aku bilangin sekali lagi sama kamu ya. Wanita itu nggak ada hubungan apa-apa sama aku. Dia cuma sebatas rekan kerja aku. That's it, nggak lebih. Seharusnya kalau kamu bebas jalan dengan wanita lain, kamu juga bebasin aku jalan dengan siapapun. Udah, kamu masuk, cepat. Berani ya kamu lawan aku? Anya, aku kan udah jelasin ke kamu kalau wanita itu cuma rekan kerja aku aja. Sedangkan kamu tuh ya udah jelas-jelas ada hubungan sama Dimas. Kalau kamu gak ada yang kamu tutup-tutupin, seharusnya kamu bisa ngejelasin ke aku pekerjaan apa yang kamu kasih ke wanita itu tadi. Oke. Gini ya, aku nggak bisa kasih tahu semuanya ke kamu. Walaupun kita suami istri, ya, walaupun kita suami istri, nggak semua urusan pribadi aku harus kamu ketahui. Oke, mulai dari sekarang kamu juga gak berhak mencampuri urusan pribadi aku. Ini kunci kamarnya. Iya. Kamu temenin teman aku di sana ya. Dan kamu harus bikin dia puas. Iya, baik Mas. Terima kasih ya. Oke. Karena kecurigaannya terhadap Aris dan wanita yang Aris temui, Anya mencoba mencari tahu dengan mengikuti kemana perginya Aris dengan wanita itu. Anya, kamu ngapain kesini? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu ngapain sama wanita itu di sini? Terus apa yang kamu kasih ke dia tadi? Aku nggak ngasih dia apa-apa. Kamu salah lihat kali. Udah deh, kamu mendingan pergi dari sini. Aku masih ada urusan lain. Jelasin dulu sama aku, Riz. Kamu ngapain di sini dengan wanita itu tadi? Aku udah jelasin ke kamu ya. Aku sama wanita itu cuma rekan kerja. Udah deh, kamu jangan ungkit-ungkit ini lagi. Udah sana kamu pergi.
Aku nggak apa-apa kok. Ayolah cerita sama aku. Aku kan udah tahu kamunya. Di situ ada kursi. Tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Anya bertemu dengan Dimas dan menceritakan segala kegundahannya dan kecurigaannya terhadap Aris yang menjadi pelaku penjualan manusia. Kamu kenapa, Nya? Mas, belakangan ini aku curiga sama Mas Aris. Akhir-akhir ini aku sering melihat Mas Aris bersama wanita lain dan mengantarkannya ke sebuah hotel. Tapi Mas Aris bilang mereka hanya sebatas rekan kerja. Kamu udah coba tanya dia, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah berulang kali nanya, Mas. Tapi jawabannya itu mencurigakan. Sempat aku mendengar perbincangan mereka, Mas Aris menyuruh wanita itu berdandan cantik. Dan hari ini aku melihat Mas Aris mengantarkan wanita itu ke sebuah hotel. Apa jangan-jangan dia termasuk ke dalam sindikat penjualan manusia? Apa, Mas? Maksud kamu Mas Aris menjual wanita itu? Bisa jadinya. Pokoknya kamu harus terus waspada. Kita selidiki ini sama-samanya. Dimas merasa khawatir dengan keadaan Anya semenjak Anya bercerita mengenai Aris. Ia pun mendatangi rumah Anya dan melihat Anya yang tampak sedih karena Kamu perlakuan kasar Aris kepadanya. Mas, aku nggak kuat di sini, Mas. Aku mau pergi. Apalagi yang Aris lakukan sama kamu, Nya? Semakin hari, Aris semakin kasar, Mas. Kamu udah coba bilang sama orang tua kamu tentang Aris? Lebih baik kamu bicarakan sama orang tua kamu, Nya. Karena aku di sini nggak ada hak apa-apa untuk bawa kamu pergi dari sini. Nanti urusannya semakin kompleks, Nya. Tapi aku takut, Mas. Kamu nggak usah takut. Ada aku di sini. Lu mau ngapain lagi datang ke sini, hah? Kalian berdua itu nggak tahu malu ya? Hanya, kamu dengerin aku ya. Kamu itu udah jadi istri aku. Preman kampung. Lu mau pergi dari sini atau lu gua habisin sekarang? Pergi lu. Mas, jangan pergi, Mas. Apa sih, Anya? Masuk kamu. Masuk. Lu juga pergi. Om, ada sesuatu yang harus saya bicarakan sama Om. Mau apa lagi kamu? Om, Anya tidak bahagia tinggal sama Aris. Aris orangnya kasar, Om. Demi keselamatan Anya, saya mohon Om bawa Anya pulang ke rumah Om. Bagus. Bagus ya kamu mengarang cerita seperti itu ya. Kamu pikir saya sebodoh itu ya? Kamu menjelek-jelekan menantu saya si Aris supaya kamu bisa kembali lagi dengan si Anya. Itu kan maksud kamu? Jawab! Mengetahui situasi Anya atas perlakuan Aris dan kecurigaannya terhadap pekerjaan Aris, Dimas memberanikan diri mendatangi rumah orang tua Anya dan memberitahukan apa yang terjadi kepada Anya. Pergi kamu dari sini. Nah, saya tidak mau lihat muka kamu dari sini lagi. Pergi kamu! Anya, aku kan sudah bilang sama kamu, jangan pernah temui Dimas lagi. Itu kan urusan pribadi aku. Kamu gak berhak ikut campur urusan pribadi aku sama kayak aku gak ikut campur urusan pribadi kamu. Apa kamu bilang? Sekali lagi kamu nentang aku dan ketemu dia lagi, hidup kamu gak akan aku buat tenang. Paham kamu? Tidak kuat hidup bersama Aris. Anya memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke rumah orang tuanya. Pak, Bu, hanya mau pisah sama Aris. Apa kamu bilang? Hanya gak kuat, Pak, tinggal sama dia. Aris itu gak sebaik yang Bapak pikirkan. Gak mungkin lah. Pasti kamu disuruh sama Dimas ya untuk menjelekkan si Aris. Enggak, Pak. Aris itu emang orang jahat. Saudaranya, kalau kamu memang punya masalah sama Haris, kamu selesaikan secara baik-baik. Jangan kamu jelek-jelekan dia. Walau bagaimanapun,
Dia itu kan suami kamu, ya? Pak, Bu. Sayang. Ternyata kamu di sini. Aris, Iya, Pak. maafkan Bapak ya. Dan pesan Bapak, tolong jaga Anya ya. Baik, Pak. Tanpa Bapak minta pun, Aris akan menjaga Anya dengan sepenuh hati dan selamanya, Pak. Bu, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Baiklah kalau begitu Nak Aris, pesan Bapak tolong jaga Anya baik-baik ya. Nah, sekarang kamu bisa bawa Anya. Tapi Pak, Anya, kamu nggak boleh gitu. Aris itu kan suami kamu. Ayo ikut sama Aris. Ayo. Ayo Nak, ayo ikut Nak Aris ya. Sayang, nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Yuk. Sudah, Pak. Bu, kalau begitu kita pamit pulang ya. Ya udah, hati-hati jalan ya. Kalian hati-hati ya. Ya udah, ya udah. Anya, kamu apa-apaan tadi ya? aku mau tinggal sama orang tua aku. Aku mau tinggal sama kamu lagi. Gak. Pokoknya itu nggak akan terjadi. Dengar ya Anya, kalau kamu sampai ngelakuin hal itu, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Aris yang merasa kesal karena Anya mencoba mengadu kepada orang tuanya, kembali memperlakukan Anya dengan kasar dan mengancam akan membuat hidup Anya tidak tenang jika mengulangi kesalahannya lagi. Kecemasan Dimas terhadap Anya membuatnya berpikir untuk menyelamatkan Anya dan membawanya pergi dari rumah Aris sebelum Anya menjadi korban penjualan manusia yang dilakukan Aris. Tidak peduli apapun risiko yang akan ia terima nantinya. Anya! Mana Anya? Hah? Mau ngapain lagi lu datang kemari, ha? Mau lu apa sih? Anya itu udah jadi milik gua. Lu tuh gak ada hak untuk cari-cari dia lagi, tau gak? Gua harus ngamatin dia dari laki-laki busuk kayak lu, tau gak? Busuk lu bilang. Hei, preman kampung. Dengerin gua. Lu tuh gak usah jadi pahlawan kesiangan, ya? Anya itu udah bahagia sama gua. Lu tuh gak ada hak untuk ikut campur sama urusan rumah tangga gua, paham lu? Hah? Minggir lu! Minggir lu! Lu bilang lu keluar lu! Preman kampung lu. Itu tadi Dimas kan? Aku peringatin sama kamu ya. Jangan pernah kamu keluar rumah tanpa izin aku. Apa? Kenapa kamu jadi berlebihan? Pokoknya kamu nurutin permintaan aku ya. Kalau kamu masih mau tetap hidup. Paham kamu? Sudahlah. Gimana, Riz? Apa kabar? Hah? Baik bang. Gimana? Pesanan saya? Udah ada belum? Yang kemarin tuh bikin saya puas tuh. Bagus. Syukur deh kalau abang rasa puas. Tapi mohon maaf bang, untuk minggu-minggu ini kayaknya belum ada pesanan untuk abang deh. Ketika melihat Aris sedang berbincang dengan seorang pria berjas yang memperhatikan Anya. Pria tersebut sangat terpesona dengan kecantikan Anya dan meminta Aris untuk memberikan Anya kepadanya. Boleh juga tuh. Itu mah istri saya bang. Udah, nanti saya bayar 3 kali lipat. Gimana ya bang? Kamu tahu saya kan? Apa yang saya mau tuh harus saya dapat. Tapi bang, aduh. Ya udah, kamu pikirkan. Nanti kalau kamu udah siap, kamu hubungi saya ya. Saya pergi dulu. Oke? Tiga kali lipat. Aku akan mendapatkan uang sebanyak itu. Kalau dipikir-pikir, kamu sudah menyusahkan aku. Dan kamu sekarang saatnya untuk menyenangkan aku Anya. Aris memikirkan tawaran yang diberikan pria tadi.
Ia pun tergoda dengan uang yang akan diberikan kepadanya jika ia menyerahkan Anya pada pria tersebut. Ayo. Aris membawa Anya ke sebuah penginapan tanpa memberitahukan niat buruknya untuk menyerahkan Anya kepada seorang pria demi mendapatkan uang yang banyak. Ini kuncinya. Kamu masuk ke dalam, tungguin aku di situ. Jangan sampai kamu keluar. Aku mau ada urusan sebentar. Enggak, Riz, aku nggak mau. Kamu mau masuk atau orang tua kamu celaka? Pilih mana? Masuk cepat. Tetapi ancaman Aris membuatnya tidak bisa menolak apapun yang Aris katakan. Aman. Masuk. Dengan duit sebanyak ini, gua bisa lakuin apa aja yang buat gua senang-senang. Mananya? Lu nggak ada hak untuk nyari bini gua lagi. Jawab! Di mananya? Lu nggak ada ikut campur sama urusan rumah tangga gua. Ah! Awas aja. Kalau sampai terjadi sesuatu samanya, lu nggak bakal gue maafin. Aris, Anya kemana? Anya lagi keluar Bu sama temen-temennya. Kemungkinan pulangnya tengah malam banget Bu. Iya Bu. Oh, begitu ya? Soalnya udah berapa hari ini, Ibu telepon Anya nggak pernah diangkat. Jadi, Ibu pikir ya langsung kesini aja. Handphone Bu. Itu... Oh, handphonenya lagi rusak Bu. Makanya Ibu hubungin nggak pernah bisa kan Bu? Iya Bu. Ya sudah, Ibu titip ini aja ya buat Anya. Jaga Anya baik-baik ya, Riz. Iya Bu, baik Bu. Makasih ya Bu. Hati-hati di jalan. Bu Eli merasa ada yang berbeda dengan sikap Aris yang seperti menyembunyikan sesuatu tentang Anya. Pasti curiga lagi. Dari mana, Bu? Ibu tadi dari rumahnya Aris, Pak. Tapi katanya Aris, Anyanya nggak ada. Katanya sih lagi pergi sama temen-temennya. Kok Ibu jadi nggak tenang ya? Jadi khawatir gitu sama Anya. Bu, itu cuma perasaan Ibu aja. Yang pasti Anya itu baik-baik saja kok sama Aris, Bu. Percayalah sama Bapak. Namun Pak Eko tetap tidak mempercayai berita buruk mengenai Aris dan menduga Bu Eli telah termakan omongan Dimas. Ibu ini hanya kemakan omongan dari si Dimas, Bu. Yang pasti Anya itu baik-baik aja, Ibu. Tapi Pak, Sudahlah, tapi Ibu masuk ke dalam door. sudah. Ya? Udah. Bu, Ibu kenapa? Perasaan Ibu nggak enak, Pak. Ibu jadi kepikiran Anya terus. Ibu tenang, Bu. Sebentar lagi kan Anya datang. Iya, Pak. Perasaan Bu Eli semakin tidak tenang dan merasa khawatir pada Anya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Benar ini kediaman Bapak Eko, orang tua dari putri yang bernama Anya? Iya benar. Ada apa ya? Begini Pak, setelah kami mendapatkan sebuah identitas, dengan berat hati kami sampaikan bahwa
kami telah menemukan putri Bapak dalam keadaan tidak bernyawa Apa? dan diduga putri Bapak sebagai korban dari tindakan perdagangan penjualan manusia. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Pak. Anya. Pak, ternyata benar apa yang dikatakan Dimas, Pak. Aris adalah dalang dari semua ini. Isak tangis memenuhi situasi tersebut. Rasa menyesal telah membiarkan Anya hidup bersama Aris yang ternyata adalah pelaku yang tega menjual Anya hingga putrinya harus berakhir tragis. Kapolres Timur Tengah Selatan, AKBP Toto Mulyanto melalui Kanitipidiksus Polres Ibda Jemi Soleman mengatakan penangkapan pelaku dilakukan ketika pelaku berada di atas kapal berusaha untuk melarikan diri. Segenap tim langsung melakukan pengepungan dan berhasil menangkap tersangka yang terlibat kasus trafficking sejak tahun 2013. Penampilan tidak menjamin baik buruknya sikap seseorang. Jadi jangan menjadikan hal itu sebagai tolok ukur kita menilai seseorang.